Dan apa jadinya kalau misalkan website atau aplikasi kalian itu lemot ya di production? Nah, kita akan bahas satu persatu apa dampak buruknya ya. Jadi yang pertama, high bounce rate ya. High bounce rate itu apa? Jadi ketika user itu mengakses sebuah halaman website atau aplikasi dan dia akan exit, itu namanya high bounce rate. Nah, jadi ketika kita mengakses halaman atau aplikasi yang lemot, biasanya kan males nunggu ya. Jadi dia langsung close atau pindah ke halaman lain atau aplikasi lain. Nah, itu akan men-trigger tingginya bounce rate ya. Nah, semakin tinggi bounce rate, semakin jelek juga performa dari sebuah website atau aplikasi yang kita punya. Dan itu kalau kita ngomongin website, itu juga berdampak pada SEO-nya juga ya. Jadi kalau bounce rate-nya tinggi, nanti akan report di SEO-nya juga jelek gitu. Kemudian juga secara bisnis impact juga berarti aja. Bayangkan kalau kalian punya website atau aplikasi itu yang menangani transaksional needs gitu ya. Jadi setiap detik itu bisa berarti ya. Jadi bisa loss opportunity ya gitu. Jadi yang tadinya mungkin bisa terjadi transaksi, terjadi konversi ya. Tapi karena websitenya atau aplikasinya kita itu lemot, jadi itu membuat orang nggak jadi ya di situ. Jadi gue juga pernah punya pengalaman ketika mengakses sebuah halaman website atau aplikasi. Meskipun di sana cukup menarik ya promonya atau apa, tapi kalau diakses itu lemot, sulit, nggak reliable. Jadi akhirnya gue juga males gitu mengakses di situ. Gue lebih milih yang lebih cepet, nggak apa-apa lebih mahal dikit gitu. Nah itu dari sisi bisnis kan juga tercermin ya, karena user juga males ya, dan time is money di sini tuh bener banget ya. Jadi semakin cepat kita bisa serving customer, semakin besar juga conversion rate yang akan kita dapetin gitu, oke? Nah, kemudian wasted budget ya. Nah, bayangkan ketika kita udah release something ya, misalkan kita announce something dan kita ada campaign something, dan di sana ada marketing spending ya, dan misalkan bayar ads untuk promote something ya, yang kita adain. Nah, karena website kita atau aplikasi kita yang ngadat nih, yang lemot, jadi akhirnya kan high bounce rate ya. Jadi balik lagi, kita udah ngedatengin leads, tapi ternyata karena performanya jelek tadi, usernya juga nggak akan menjadikan ini convenient ya, nggak nyaman gitu. Dan akhirnya usernya kabur, nggak terjadi conversion rate ya. Tapi kita udah terlanjur pakai spending ads gitu. Nah, disitulah kekurangannya ya ketika kita tidak diimbangi dengan performance yang bagus ketika kita udah untuk iklan, untuk promote gitu, tapi tidak maksimal karena ada kendala teknis seperti itu. Nah, kita harus aware soal itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah bottleneck ya. Jadi ketika kita punya website atau aplikasi, biasanya kan kita develop something features ya. Nah, features baru yang akan kita rilis ke production ini akan percuma ya, karena balik lagi kalau overall performance dari website atau aplikasi kita itu sangat lambat, jadi fitur barunya pun juga akan kena impact ya. Dan itu tidak maksimal karena tidak bisa diakses dengan speed yang diharapkan oleh si usernya. Jadi pastikan setiap ada rilis itu kita tahu gimana performance dari aplikasi atau website kita itu bisa diterima gitu. Nah, perlunya kita menguji performance di sini. Nah, itulah apa jadinya kalau kita punya website dan aplikasi lemot. Jadi ini gambaran, dan mungkin ada beberapa impact lainnya lagi yang nggak mungkin gue jelaskan satu persatu, tapi overall ini ya yang perlu kalian aware gitu. Nah, ini berdasarkan dari thinkwithgoogle.com ya. Jadi ketika kita punya website atau aplikasi yang lemot, itu bisa meningkatkan bounce rate ya. Jadi di sana udah ada datanya, itu ketika kita punya website atau aplikasi yang loadingnya itu 1 sampai 10 second, berapa besar bounce rate yang terjadi. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi kalau kita punya web atau aplikasi 1 sampai 3 detik baru terload, itu potensi bounce rate-nya itu sebesar 32% guys. Nah, ini aja udah cukup kenceng menurut gue ya. 1 detik sampai 3 detik itu udah kenceng ya. Tapi di sini juga datanya 32% pengguna itu juga malas ngelihat ya. Jadi mereka langsung pergi, exit, dan dia gak akses websitenya atau aplikasinya ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita punya performance 1 sampai 5 detik ya. Nah, kemungkinan bounce rate-nya itu malah meningkat sampai 90%. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita punya web atau app yang loadingnya sampai 5 second, nah kita harus siap-siap ada potensi bounce rate user itu sampai 90%. Artinya 90% orang yang lihat website kita atau aplikasi kita pasti akan close gitu, nggak mau nunggu. Nah, kalian juga harus hati-hati ya di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita punya web 1 sampai 6 second loading time-nya, kemungkinan bounce rate-nya itu meningkat sampai 106%. Bisa dipastikan kayak semuanya malas kalau lihat 6 detik nggak keload gitu ya. Mereka pasti akan go.
mereka pasti akan exit, nggak mau lihat lagi ini web apaan, mesti gitu ya. Dan ternyata ada lagi ya web yang sampai 10 second. Mungkin di tempat kalian juga sempat nemuin ya beberapa website atau aplikasi yang lemot banget, mungkin bisa lebih dari 10 second baru ngeload gitu. Nah itu udah pasti akan ditinggalin pengguna sih. Nah di sini dari datanya increase sampai 123%. Jadi lebih dari 100% malah meningkat dari sebelumnya, dari cycle sebelumnya, dan itu lebih parah lagi ya. Jadi di sini kita bisa lihat performance aplikasi atau website itu penting banget ya, karena kayak sebagus apapun fiturnya atau websitenya yang kita build, kalau tidak diimbangi dengan performance yang baik, tidak akan mendapatkan value yang baik juga untuk user gitu. Nah itu juga tercermin ya dari beberapa data yang gue sampaikan di sini ya. Kayak tadi ada business impact, kemudian bounce rate, kemudian juga ada waste budget marketing ya kan, dan fitur-fitur yang canggih mungkin yang menurut kita itu powerful tapi itu useless kalau misalkan tidak bisa dijangkau oleh user kebanyakan. Jadi itu ya pentingnya kenapa kita perlu aware performance sebuah website dan aplikasi. Oke?